Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita siapkan hati. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua pagi hari ini diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi penghiburan yang dari surga. Segala macam kelemahan-kelemahan tubuh dibatalkan. Kadang saya berpikir bahwa kenapa Tuhan? Manusia memiliki kelemahan-kelemahan tubuh, sehingga manusia mengalami halangan. Kenapa harus ada bagian yang dipotong, bagian yang diangkat? Ketika saya merenungkan hal itu, seolah-olah Tuhan mau berkata bahwa agar manusia terus mengandalkan Tuhan, Tuhan ingin kita terus mengandalkan Dia. Ketika Adam diberi kesanggupan, diberi kekuatan, Adam berlaku, bergerak, mengambil buah, bertindak tanpa pertolongan Roh Kudus. Ketika kita menyadari masih ada unsur manusia lama dalam diri kita, saat itulah kita butuh Tuhan untuk mengikis unsur manusia lama kita. Kita gak sanggup tanpa Tuhan. Kita gak mampu tanpa Tuhan. Untuk itulah Tuhan mengajari kita untuk terus mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Apapun yang terjadi, kita berkata, mengucap syukurlah. Dalam kelemahan tubuh, dalam keletihan, dalam tekanan, dalam keadaan bagaimanapun, jangan jadikan itu sebagai penghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau kita belajar untuk tidak menjadikan diri kita sebagai pusat perhatian. Tuhan mau Tuhanlah yang menjadi pusat perhatian. Mari sejenak kita tinggalkan kepentingan-kepentingan tubuh lahiriah kita. Kita melangkah untuk kepentingan surgawi. Kembali saya berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita pencerahan,
agar kita mampu menangkap dan mengerti setiap hikmat Tuhan. Mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Untuk itu, hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita bersuka. Tinggikanlah nama Tuhan. Kuduskanlah namanya. Biarlah hati kita merespon. Hati kita bergetar ketika mendengar nama Tuhan. Mari kita hormati keberadaan Tuhan tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita menghormati kedaulatan Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengingat selalu kebajikan Tuhan, merenungkan setiap kebaikan Tuhan, sebab Dialah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dialah yang telah menebus kehidupan kita sehingga kita lepas dari kebinasaan. Tuhan telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, agar ketika kita berjalan bukan untuk menuju kemenangan, tetapi kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Biarlah sepanjang hari ini mulut kita dipuaskan dengan segala hal yang baik. Mulut kita dipuaskan dari perkataan yang baik dan ucapan syukur. Sehingga kekuatan Bapak Ibu, baik psikis maupun fisik, diperbaharuinya. Kelemahan-kelemahan tubuh tidak dapat menghalangi kasih kita kepada Tuhan. Keadaan-keadaan, situasi, tidak dapat menghalangi cinta kita kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, disembuhkan dari segala sakit penyakit, mengalami pemulihan baik fisik maupun psikis, mengalami pemulihan pada jiwa maupun roh. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu menjadi kuat dan aman di dalam Tuhan. Marilah kita bersuka, marilah kita berseru-seru, karena Bapa layak untuk setiap lagu yang dapat kita nyanyikan. Maafkan kami Tuhan,
Kalau kami seringkali membawa lagu lain, kalau kami datang kepadamu dengan membawa banyak proposal, kalau kami datang kepadamu karena kami butuh, bukan karena kami benar-benar mengasihimu. Maafkan kami Tuhan. Kalau kami membatasi Tuhan bekerja, kalau kami membatasi cara Tuhan bekerja, kalau kami membatasi kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami datang pada pagi hari ini hanya untuk Tuhan. Engkaulah pribadi, Yesus, nama di atas segala nama. Satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kami. Engkau layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami hidup hanya untuk-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Engkau suci, tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada pribadi selain diri-Mu. Hanya Engkau pribadi yang selalu membuat kami terkagum. Pada pagi hari ini ya Tuhan, nyatakanlah diri-Mu dan penuhilah kami dengan hati-Mu dan pimpin kami masuk lebih dalam, masuk lebih dalam dan lebih dalam ke dalam kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan, Engkau yang menuntun kami untuk berada dalam kasih-Mu. Dan kasih-Mu mengajarkan kami untuk mencintai orang-orang di sekitar kami. Engkau layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan, untuk semua pujian yang dapat kami bawakan, untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kasih-Mu yang membawa kami untuk selalu berfokus hanya kepada-Mu. Ketika Tuhan datang pada pagi hari ini dan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah engkau mengasihiku? Jawab Petrus, aku mengasihimu Tuhan. Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita pasti dapat dan mampu melakukan apa yang Tuhan perkatakan.
kita dapat mengambil yang namanya tanggung jawab. Matius 25 ayat 23 menuliskan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberikan kepada kita pelayanan, keluarga, suami, istri, anak, teman pelayanan, domba-domba, pekerjaan, kesehatan, apapun itu, keuangan, sahabat, teman, kerabat, apapun itu. Apakah kita sudah bertanggung jawab atasnya? Kita bertanggung jawab merawat mereka. Kita bertanggung jawab menjaga mereka. Makna tanggung jawab adalah konsisten. Tanggung jawab hanya bisa dilakukan oleh orang yang setia. Dan Tuhan hanya akan memberikan kepercayaan terhadap orang yang setia. Kepercayaan adalah buah dari kesetiaan yang ditaburkan terus-menerus. Seperti tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan adalah satu unsur untuk mengalami Tuhan dalam setiap musim. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita tidak mengalami apa-apa, kita datang pada Tuhan pada setiap pagi, setiap malam, namun kosong di hati, tidak mengalami apa-apa. Apakah kita sudah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan? Sama seperti pohon yang tumbuh di pinggiran aliran sungai, yang selalu berbuah walau tidak pada musimnya. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu wujud kesetiaan adalah bertanggung jawab. Untuk itu Tuhan berkata kepada Petrus, Simon Petrus bin Yunus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku.
Tuhan ingin Petrus bertanggung jawab untuk domba-domba yang Tuhan percayakan. Orang yang setia selalu berdiri di atas janji. Ketika ia berjanji untuk mengasihi, ia akan mengasihi. Berjanji untuk mengampuni, ia akan mengampuni. Yang ketiga, orang yang setia adalah orang yang memberi segala-galanya, memberi yang terbaik dalam pekerjaan yang baik, baik terlihat ataupun tidak terlihat oleh manusia. Memiliki integritas. Matius 6 ayat 24 menuliskan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Alkitab berkata kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular. Berarti memiliki strategi dalam melakukan peperangan rohani. Sebagaimana ular dalam memburu mangsanya. Ular dapat membaur. Ia tidak menjadikan dirinya eksklusif. Ia mau turun. Ia mau membaur. Ular hanya berfokus kepada satu mangsa. Ia tidak serakah. Ia sabar menunggu. Ada di setiap kesempatan. Namun ketika ular mendapatkan mangsanya, ia akan mencengkramnya dengan kuat. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah kawanan serigala. Dan Tuhan mau kita tulus seperti merpati. Kesetiaan butuh komitmen, Bapak Ibu. Tuhan mengajari kepada kita arti komitmen. Ketika ia rela melepaskan kealahannya, ia mengosongkan dirinya, ia taat sampai mati. Konsisten hanya bisa dibuktikan dengan waktu sebagai alat untuk menguji. Kesetiaan tidak dapat dibuktikan kepada dua orang, kepada dua pribadi, uang dan Mammon, Tuhan dan Mammon. Tuhan berkata, Dia adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan dapat dilihat bagaimana Ia menghormati kesetiaannya. Orang yang setia menunjukkan respect, rasa hormat. Ulangan 28 ayat 14 menuliskan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri
dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu setelah lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tuhan mau kita belajar setia pada pagi hari ini. Tuhan mau kita belajar untuk konsisten pada pagi hari ini. Tuhan mau kita belajar berkomitmen pada pagi hari ini. Tuhan mau kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Sebagaimana Tuhan setia kepada kita. Wahyu 2 ayat 10 menuliskan, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam kitab Yohanes menuliskan, di dalam dia ada terang, dan terang itu anak manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Agar terang Bapak Ibu bercahaya, Tuhan membawa Bapak Ibu ke dalam kegelapan. Ke dalam masalah. Agar Tuhan dapat berekspresi, agar Tuhan dapat muncul, agar hayat ilahi itu bertambah-tambah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Setiap penderitaan yang Bapak Ibu alami saat ini, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan agar Tuhan tidak mengambil masalah kami, tidak meniadakan masalah kami, tapi Tuhan memberikan kepada kita semua kekuatan agar dapat berjalan bersama-sama Tuhan menghadapi setiap persoalan. Karena di balik setiap persoalan ada berkat Tuhan yang selalu menunggu. Ketika Bapak Ibu diangkatnya menjadi anak oleh Bapa Surgawi, yang artinya Bapak Ibu juga memiliki hak
dan sebagai ahli waris. Bahkan Tuhan sudah memberikan hak dan ahli waris itu kepada kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali mendeklarasikan hak kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita katakan, mari kita deklarasikan dengan suara yang keras, agar iman itu bangkit dari dalam hidup kita, agar iman itu bangkit dari dalam hati kita. Mari kita katakan, ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya aku yang percaya kepadamu jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepadaku, sehingga aku disebut anak Allah. Aku sekarang adalah anak Allah. Aku sekarang dipimpin Roh Allah. Roh Kudus bersaksi bersama rohku bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah ahli waris Allah, karena aku berhak menerima janji Allah bersama dengan Engkau Kristus. Bapa, Engkau adalah Bapakku. Saya percaya dalam hatiku bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Putra Allah. Aku percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk membenarkan aku. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau, Yesus, adalah Tuhanku. Engkau menguasai hidupku. Engkau memimpin aku, dan Engkau adalah gembalaku. Di dalam Engkau, Tuhan Yesus, aku dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Di dalam Engkau, aku hidup, bergerak, dan tinggal di dalam Kristus, Juru Selamatku dan Tuhanku. Aku memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Aku tinggal di dalam Engkau. Aku hidup di dalam Engkau. Engkau adalah pokok anggur, dan aku adalah rantingnya. Pokok anggur ada di dalam rantingnya, dan ranting ada di dalam pokok anggur. Kehidupanmu Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalamku. Keberadaanmu, kasih ilahimu ada di dalamku. Seperti darahmu Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmaniku, demikian pula kehidupanmu Yesus mengalir
melalui jiwa dan rohku. Aku selalu mengizinkan kehidupan dan kasih itu menguasaiku. Aku adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Aku adalah makhluk ciptaan baru dengan kehidupan Allah, dengan keberadaan Allah, dengan kemampuan Allah ada di dalam saya. Allah melihat saya di dalam Engkau, Tuhan. Aku adalah buatanmu, Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan pengharapan, tidak kekurangan iman, tidak kekurangan kasih sayang, tidak kekurangan perhatian. Sebab Engkau, Tuhan, adalah gembalaku. Engkau telah menjadikan saya sebagai suatu ciptaan yang baru. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau, Kristus. Kedudukan saya dengan Tuhan adalah aman. Doa-doaku membantu banyak karena kedudukanku benar di hadapan Allah. Saya berada dalam Engkau, Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada lagi penghukuman atasku sekarang juga. Engkau, Kristus Yesus, adalah hikmatku. Engkau, Yesus Kristus, adalah kebenaranku. Engkau, Yesus Kristus Tuhan, adalah pengudusanku. Engkau, Yesus Kristus Tuhan, adalah penebusanku. Aku telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya memerintah sebagai seorang raja di dalam keluarga, daerah, di dalam kehidupan ini. Melalui Engkau, Yesus Kristus. Di dalam Engkau, aku telah memiliki penebusan oleh sifat kelahiran baru itu. Saya telah dipindahkan keluar dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang dikasihinya. Penguasaan setan telah berakhir, sedangkan penguasaanmu, Yesus, dimulai di dalam kehidupan saya pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan dilahirkan baru. Saya telah ditebus dari hukum Taurat. Saya telah ditebus dari kemiskinan. Saya telah ditebus dari sakit penyakit. Saya telah ditebus dari kematian. Dan berkat Abraham menjadi milik saya. Penguasaan setan atas saya
sebagai ciptaan baru telah berakhir. Engkau Yesus adalah Tuhan. Engkau Yesus telah memikul kelemahan saya dan menanggung penyakit saya. Oleh bilur-Mu saya telah Engkau sembuhkan. Firman Allah menyatakan, saya telah Engkau sembuhkan, dan kesembuhan ini telah menjadi milikku, sebab saya di dalam Engkau Kristus. Hukum kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakan saya dari hukum dosa dan maut. Engkau Yesus bangkit dengan kemenangan atas iblis. Engkau Yesus sudah mengalahkan iblis untuk saya, dan saya pasti dapat melakukannya, sebab saya di dalam-Mu Tuhan. Sebab saya di dalam Engkau Kristus. Sebab Engkau yang lebih besar duduk di dalam saya. Engkau Kristus lebih besar dari sakit penyakit. Engkau Kristus lebih besar dari keadaan sekitar. Dan Engkau hidup di dalamku. Roh yang membangkitkan Engkau Yesus dari kematian tinggal di dalamku. Allah ada di dalam saya sekarang. Tuhan Pencipta ada di dalam saya. Aku adalah pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang bersama Engkau Tuhan. Saya akan menghadapi ini tanpa rasa sakit. Sebagai seorang pemenang, kata firman Allah, melalui Engkau Kristus Tuhanku, saya dapat melakukan segala perkara. Engkau Yesus menguatkan saya. Saya tidak dapat ditaklukkan. Saya tidak dapat dikalahkan. Saya dapat menanggung segala perkara bersama Engkau Tuhan Yesus. Karena kekuatan dari Allah adalah milik saya. Aku telah disalibkan dengan Engkau Kristus Yesus. Dan hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Kristus. Kristus Yesus telah mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Dan Engkau Kristus hidup di dalam saya. Aku telah disalibkan dengan Engkau Kristus Yesus. Ketika Engkau dibangkitkan dan dihidupkan, aku juga dihidupkan denganmu. Saya juga di dalam Kristus. Saya didudukan bersama Engkau di tempat surgawi. Sekarang saya duduk bersama Engkau Kristus di surga. Semua keperluanku telah Engkau penuhi.
Engkau Kristus sudah memberkati aku. Saya sendiri dapat hidup justru karena saya di dalam Engkau Kristus. Tanpa Engkau Kristus saya tidak mungkin hidup. Aku adalah anak Allah yang selalu memperhatikan perkataan Tuhan Allahku. Aku arahkan telingaku kepada ucapan-Mu Tuhan. Dan semuanya itu tidak menjauh dari mataku. Dan akan aku simpan itu di lubuk hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupanku, yang telah mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Aku jaga hati ini dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku buang mulut serong daripadaku. Daripada mulut dan lidahku, aku jauhkan bibir yang dolak-dalik daripada mulutku. Biarlah mataku terus memandang ke depan, dan tatapan mataku tetap ke muka. Amin. Bapa, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami perkatakan boleh termaterai di dalam kehidupan kami, karena apa yang kami perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Karena apa yang kami doakan bukan iman yang kosong, bukan iman yang membabi buta, tapi iman yang kami katakan adalah iman kami kepada Kristus dan dilandaskan oleh firman Allah. Bapa, bantu kami agar kami tidak mempergunakan hati dan mulut kami kepada hal yang sia-sia, yang melukai orang, yang melukai sesama kami. Tapi ajari kami Tuhan untuk mempergunakan mulut kami sebagai saluran berkat. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan di hadapan-Mu. Bantu kami untuk bertanggung jawab atas mulut kami, bertanggung jawab untuk mata yang Engkau berikan kepada kami, untuk telinga, mulut, lidah, bibir, tangan, kaki, tubuh. Ajari kami untuk bertanggung jawab untuk setiap anggota-anggota tubuh Kristus dalam kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita tidak lagi bergantung dengan apa yang orang katakan tentang kita, tapi hidup kita bergantung apa kata Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat membangkitkan segala karakter indah yang benihnya telah ditanamkan pada pagi hari ini. 2 Timotius 1 ayat 6 menuliskan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini, kepada kita,
dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, kepada kita semua, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan akan membawa kita kepada orang-orang penting, kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, dan juga kepada orang-orang gereja untuk memberitakan nama Tuhan. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Pujilah Tuhan. Pujilah Dia yang datang dengan kemuliaan. Sembahlah Dia yang turun dari surga dengan lidah, mulut, dan dengan hati yang menyembah. Mari sembah Tuhan. Katakan di depan Tuhan apa yang ada di hatimu saat ini. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi komitmenmu di depan Tuhan. Langkah iman yang akan kita ambil di depan Tuhan. Kita sudah mendengar firman pada pagi hari ini. Kita sudah merenungkan firman pada pagi hari ini. Tuhan menunggu komitmen Bapak Ibu. Tuhan menunggu langkah iman Bapak Ibu semua. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-dombanya. Kita sudah di penghujung minggu ini. Kita memulai minggu ini dengan Tuhan, dan Tuhan mau mengakhiri minggu ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah memulai dengan roh. Janganlah kita mengakhiri minggu ini dengan daging. Ambil kesempatan ini, ambil komitmen ini. Betapa rindu dan inginnya Bapak Ibu melayani Tuhan. Betapa rindu Bapak Ibu untuk berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, untuk mengalami petualangan-petualangan supranatural. Katakan di hadapan Tuhan, betapa rindu keluargamu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, hubunganmu dipulihkan. Bapa, Engkau lihat setiap hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Dengarkanlah doa kami, Bapa.
dan terjadilah sesuai dengan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan, keamanan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru. Percik kepada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, sehingga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita renungkan pada pagi hari ini boleh termaterai dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.